Buat kalian yang sudah divaksin katanya, siap-siap vaksin ini efek sampingnya adalah vaksin itu di dalamnya ada chipnya. Aduh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Jumpa lagi dengan saya Ustadz Guys dalam konten Maljum bersama Ustadz Guys. Kali ini kita akan membicarakan salah satu yang cukup why menurut saya. Ya. Jadi ada berita, ada isu, ada desas-desus yang mengatakan bahwa kalau kita divaksin itu akan membuat kita menjadi lemah syahwat. Sebelum kita membahas ke sana, saya menyatakan bahwa saya kemarin sudah vaksin Sinovac di Balai Kota. Ini baru tahap yang pertama. Untuk tahap keduanya saya harus nunggu 28 hari, jadi nanti dijadwalkan tanggal 29 bulan ini saya akan vaksin lagi untuk yang kedua kali. Ada salah satu desas-desus yang menurut saya cukup why. Desas-desus itu menyebutkan bahwa buat kalian yang sudah divaksin katanya, siap-siap vaksin ini efek sampingnya adalah membuat kita menjadi lemah syahwat. Ya, jadi begini guys, di dalam dunia sastra Arab ataupun linguistik Arab, ya, jadi berita itu disebut sebagai kalam khobar, yang definisinya itu adalah yahtamilu bainas sidqi wal kadbi. Jadi ada kemungkinan bohongnya, ada kemungkinan benernya. Nah, untuk merujhan, untuk membuat ini menjadi berita yang benar ataupun berita yang bohong, maka kemudian perlu melakukan proses tasdik, membenarkan, atau bisa juga tabayun, menjelaskan. Nah, proses semacam itu misalkan dilakukan secara empirik, ya. Ditanya nih orang-orang yang sudah vaksin, apakah benar mereka merasa bahwa syahwatnya itu turun. Nah, saya pribadi ini alhamdulillah kemarin sudah vaksin pada tanggal 1 Juli untuk yang tahap pertama di Balai Kota, vaksinnya jenis Sinovac. Dan untuk tahap keduanya nanti insya Allah dijadwalkan pada tanggal 29 Juli. Karena interval antara vaksin pertama dengan kedua itu menurut petugas, menurut dokter yang bekerja di situ kemarin itu, intervalnya itu adalah 28 hari. Dan ternyata saya tidak merasa lemah syahwat atau apapun dan lain sebagainya. Saya merasa sehat-sehat saja. Nah, oleh karena itu, buat yang pernah mendengar desas-desus semacam ini, ya, saya katakan dari persaksian saya bahwa desas-desus itu tidak benar. Terbukti saya, ya, sudah vaksin dan merasa normal-normal saja. Nah, ngomongin soal desas-desus, jadi saya sebetulnya sangat prihatin dengan kondisi sekarang ini. Mungkin ini terjadi karena pandemi ini sudah terlalu lama. Kita sudah setahun lebih berada di situasi pandemi ini, sehingga mungkin fokus pikiran kita, kemudian psikologi kita itu agak-agak sedikit bermasalah, sehingga kita dihantui oleh perasaan-perasaan yang tidak menentu. Nah, kemudian timbullah prasangka, dugaan, syak, dan lain sebagainya. Salah satu diantaranya adalah desas-desus semacam ini. Nah, jadi
para ahli medis sendiri pun mengatakan bahwa vaksin itu aman. Kalaupun misalkan ada efek samping, ya, itu paling juga efek sampingnya efek-efek yang ringan, seperti misalkan sakit kepala ataupun perasaan mengantuk atau sedikit lemas dan lain sebagainya. Bahkan kemarin pengalaman saya sebelum vaksin itu, saya ditanyai dulu oleh petugasnya, oleh dokternya, punya gula darah nggak, darah tinggi nggak, dan lain sebagainya, untuk menyesuaikan ataupun untuk memprepare segala sesuatu yang mungkin terjadi, ya, ketika saya divaksin semacam itu. Oleh karena itu jangan pernah khawatir, ikuti program pemerintah, mari kita vaksin. Yang belum vaksin silakan untuk vaksin. Yang sudah vaksin jangan terlalu jumawa, jangan mentang-mentang sudah vaksin akhirnya keluar nggak pakai masker dan lain sebagainya. Tetap kita patuhi protokol kesehatan. Nah, secara umum ya, saya menyarankan dan mengingatkan kepada para masyarakat bahwa menyebarkan berita bohong itu hukumnya haram. Ya. Jadi barang siapa yang menunjukkan kesesatan, ya, maka dia akan mendapatkan dosa dari penunjukannya tersebut, dan dia juga terkena imbas dosa apabila orang yang dia sesatkan itu pun melakukan kesesatan yang sama. Nah, jadi ketika kita menyebarkan berita bohong ataupun desas-desus semacam itu, kemudian memberikan efek yang tidak baik, maka dosa kita ini bisa menjadi double-double. Nah, ada salah satu petuah yang cukup bijak menurut saya. Saya tidak tahu ini sumbernya dari mana, tapi saya mendengar pertama kali itu dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau mengatakan bahwa apabila kita tidak bisa membantu, maka setidaknya kita jangan merepotkan. Ini sekarang lagi pandemi, ya. Pemerintah sedang berupaya semaksimal mungkin, ya. Kalau bisa kita bantu pemerintah itu dengan cara saling membantu masyarakat sekitar atau apa dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa membantu, ya setidaknya jangan membuat keadaan menjadi keruh dengan menyebarkan berita bohong, tidak percaya COVID, konspirasi, terus juga mengatakan bahwa vaksinnya itu mengandung inilah, itulah apa dan lain sebagainya. Paling lucu itu yang mengatakan bahwa vaksin itu di dalamnya ada chipnya. Aduh ya Allah, coy, kita tuh masih primitif. Wow, primitif. Chip dari mana? Chip itu butuh power. Powernya dari mana? Dari darah ente. Chip dimasukin ke sini, misalkan. Kan dia butuh power. Mau dapat power dari mana? Chip di HP itu butuh baterai. Yang mau ngebaterai chip di sini itu nanti apa? Darah ente, nanah ente. Mikir. Dari mana ceritanya ada chip yang dimasukkan lewat vaksin itu? Sudahlah, jangan terlalu percaya dengan berita-berita ataupun desas-desus semacam itu. Nah, sekali lagi, untuk Anda yang belum vaksin, silakan vaksin. Untuk yang sudah vaksin, jangan terlalu jumawa. Jaga terus kesehatan kita, tetap romantis bersama dengan pasangan Anda. Saya pastikan sekali lagi bahwa vaksin tidak membuat Anda lemah syahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.